nanti kita untuk bahasa ini kita akan bicara tentang interaksi sosial. Nanti kita akan bahas tentang fenomena sosial, apa itu kerjasama dan konflik. Kemudian definisi dan syarat-syaratnya. Lanjut dengan bentuk interaksi sosial, dan terakhir tantangan dan mungkin juga solusinya. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja ya. Jadi nggak perlu menunggu lama. Kalau Anda merasa ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan saja ya. Jadi bisa langsung ditanya. Nah, tadi kita sudah melihat video. Yang pertama adalah bagaimana kita video tentang kasus di Indonesia, bagaimana kita membangun solidaritas, membangun kerjasama untuk mengatasi wabah COVID. Ini kasus di Indonesia, bahwa banyak orang kemudian berusaha untuk dengan segala kemampuan mereka, dengan sumber daya yang ada pada mereka, untuk bahu-membahu menyelesaikan atau mengurangi atau apapun istilahnya, mengurangi dampak dari COVID-19. Lalu video yang kedua adalah tentang rasisme. Kenapa rasisme itu ada? Nanti kita bahas di akhir kuliah. Ya, ini jadi kalau kita bicara dari video, kita bicara ada kerjasama. Saya mencoba full screen, tapi agak kesulitan nih. Saya nggak bisa, kalau full screen kelihatan screen-nya semua. Saya pakai ini saja, kemudian nggak terlalu bermasalah. Nah, saya besarkan saja. Di video yang pertama adalah bicara tentang kerjasama. Dalam hal ini pada akhirnya akan bisa mendorong ke arah gerakan sosial, gerakan sipil. Yaitu bahwa gerakan sosial ini ada individu yang berhubungan dengan individu yang lain. Bisa juga berupa hubungan antara individu dengan kelompok yang lain. Atau bisa juga kelompok dengan kelompok. Atau mungkin juga negara dengan negara. Ya? Kenapa? PPT-nya terlihat. Iya, PPT-nya saya bermasalah. Jadi, mungkin ada Mbak siapa? Mbak Anissa bisa bantu PPT, Mbak? Oh iya, Pak. Sebentar, saya juga buka laptop dulu. Oke. Ini kalau dibuka semua bisa, tapi kemudian segini nggak kelihatan? Pak. Tidak, Pak. Sekarang kelihatan? Terlihat, Pak. Oke. Jadi namanya kerjasama itu dia melibatkan individu dengan individu, bisa juga antara individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi ini atau kerjasama ini biasanya memerlukan adanya interaksi dulu. Jadi sebelum Anda bisa bekerja sama, Anda perlu berinteraksi. Sama juga kalau Anda ingin konflik, ini pun Anda perlu berinteraksi dulu. Karena tanpa ada interaksi, kemudian kita tidak bisa melakukan kerjasama atau konflik. Jadi akibat dari interaksi bisa muncul dua hal, bisa kerjasama, bisa juga konflik. Jadi misalnya saja Anda, kalau ini nggak ada COVID, Anda akan datang ke IPB, Anda dari daerah, dari tempat Anda, datang ke IPB sendirian, dan bersama keluarga pulang, Anda sendirian karena ditinggal. Masuk kelas pertama. Maka Anda mungkin akan berinteraksi dengan siapapun yang mungkin Anda merasa nyaman. Jadi kalau yang cowok biasanya ada jam tangan, dibuka jamnya tuh, dikantongin. Mbak, jam berapa sekarang? Kalau sekarang mungkin nggak laku seperti itu. Nah,
Kalau kemudian si lawan bicara Anda menyambut Anda, ya, senyum dan menjawab pertanyaan, mungkin Anda akan mengulangi lagi ke depannya. Kalau kemudian lawan bicara Anda tidak merespon Anda, maka Anda ke depan mungkin Anda nggak akan bertanya lagi. Itulah contoh hasil dari sebuah interaksi. Nah, interaksi ini juga tidak harus berlangsung tatap muka. Bisa juga Anda komen di Twitter, Anda retweet, Anda komen di Facebook, Anda komen di mana, di DM, segala macam. Dari situ pun bisa muncul dua hal. Bisa suatu interaksi yang sifatnya bekerja sama, bisa satu interaksi sifatnya konflik. Anda mendukung Anies, lagi dibully sekarang. Anda komen, sengak gitu. Berantem tuh. Meskipun Anda nggak tahu siapa dia. Tapi kalau Anda sama-sama mendukung Anies sekarang, berbela, Anda harus bekerja sama di situ. Jadi sekarang ini interaksi tidak harus selalu dengan tatap muka. Bisa dengan cara apapun. Nah, kalau untuk faktor mendorong kerjasama, karena kasus kita tadi adalah kasus pandemi di video itu, mungkin karena tuntutan situasi pandemi. Pada kasus video kita. Yang kedua, karena kepentingan umum. Mungkin juga ada keinginan kita untuk kerjasama nolong, ada keinginan kita untuk menolong orang lain. Nah, pada video yang kedua, kita bicara tentang proses disosiatif. Jadi yang pertama adalah proses yang asosiatif. Jadi kalau Anda berinteraksi, hasil dari interaksi itu ada dua hal. Kemungkinannya dua. Proses sifatnya asosiatif atau bekerja sama, ya, atau proses yang sifatnya adalah disosiatif, saling menjauhkan. Kalau dia prosesnya adalah proses yang asosiatif, itu Anda akan semakin mendekatkan istilahnya. Kalau prosesnya disosiatif, Anda akan saling menjauhkan. Nanti kita akan lihat degradasi proses disosiatif dan asosiatif. Nah, pada kasus video tadi, proses yang disosiatif itu menempatkan kelompok yang saling bertentangan antar ini menjadi konflik etnis dan konflik ras. Yang kita lihat ada konflik antara kelompok kulit putih di Amerika dengan kelompok kaum kulit hitam. Nah, namun demikian konflik ini sebenarnya juga ada fungsinya apa? Dia akan memperkuat ikatan kelompok. Kalau Anda kemudian berkonflik, zaman dulu sering terjadi tuh, anak-anak pahutan main voli dengan anak perikanan biasanya. Kalah salah satu nggak terima, berantem. Maka otomatis akan muncul istilah in-group dengan out-group. Sesama anak kehutanan akan menjadi in-group, di luar kehutanan akan menjadi out-group. Ikatan antara kehutanan dan ikatan anak perikanan akan semakin besar. Ya, jadi konflik itu ada positifnya. Dia akan menguatkan ikatan internal kelompok. Kalau kita berkonflik, maka ikatan kelompok kita akan kuat. Karena kita kan makin tergantung. Kalau kita misalkan ada anak Jakarta. Anak Jakarta dulu jago berantem seperti saya dulu. Kalau kita anak SMA berantem, anak budut lawan SMA, SM45 misalkan SMA 22 begitu. Maka kalau kelas yang bentuk seperti itu, ikatan kita akan makin kuat. Karena kita perlu bantuan orang lain. Perlu bantuan kelompok untuk menghadapi ancaman pihak luar. Nah, di sini kemudian konflik akan membantu sistem hubungan. Bahwa sistem itu akan selalu dipertahankan. Artinya, seberapa parah pun kita berkonflik, di kasus di Amerika itu, kita akan tetap membawa atau mengacu ke sistem nilai yang ada di Amerika. Jadi misalkan, apa istilahnya, bahwa negara Amerika adalah negara demokratis. Jadi nggak akan berubah dari situ. Ada tata nilai, ada kelompok, ada satu tatanan yang dia pegang bersama. Jadi nanti pada akhirnya akan muncul sebuah kebenaran abadi.
murid mereka. Ya. Karena pada dasarnya semua orang, semua kelompok, semua suku itu terlepas dari apapun agamanya, maka kita ini memiliki sebuah kebenaran universal. Misalnya saja mencuri, apapun agamanya, apapun sukunya, tindakan pencurian adalah tindakan yang dianggap buruk. Itu adalah keadilan, muncul keadilan atau tata nilai yang sifatnya universal. Oke, kita lanjut dengan definisi syarat dan interaksi sosial. Sorry, saya matikan dulu video saya, agak kurang stabil ini. Nah, per definisi hubungan sosial sifatnya dinamis. Ya, tadi sudah disampaikan ini hubungan antar individu, kelompok, dan antar kelompok. Ya. Kemudian interaksi itu terjadi ketika kita melakukan tindakan, dan tindakan itu diberi semacam ganjaran. Tadi saya sampaikan, ganjaran itu bukan berarti materi. Anda kenalan, dia menyambut, Anda senyum, dia senyum, itu sudah merupakan ganjaran. Kalau Anda senyum dan melengos, Anda nggak akan meneruskan. Ya. Jadi kita akan bereaksi terhadap respon dari orang yang kita ajak berinteraksi. Kemudian, interaksi sosial juga merupakan proses di mana orang mengorientasikan diri terhadap orang lain. Jadi pada saat kita berorientasi, kita misalkan Anda berorientasi terhadap Anda senang dengan agen misalkan, maka Anda akan mengorientasikan ke dia dan mungkin bertindak sebagai respon terhadap agen. Ya. Nah, perilaku dari dua orang atau lebih itu akan diberi makna tertentu oleh pelakunya, ya, tergantung dari budaya yang mereka anut. Misalnya bagaimana? Tadi di buku, di bahan bacaan Anda ada satu contoh, kalau kita di Bogor, kalau kita di Jakarta, Anda atau kita menghentikan kendaraan umum menggunakan tangan kiri itu nggak masalah. Atau Anda mau berhenti depan jalan aja, tanpa perlu Anda menghentikan, melambaikan tangan, angkot akan berhenti. Ya. Tapi kalau Anda lakukan di daerah-daerah Sumatera, daerah Riau, daerah Sumatera Barat, Anda coba nyetop kendaraan umum dengan tangan kiri. Anda paling untung itu tidak akan mendapatkan kendaraan. Pagi sampai sore kadang berhenti. Kalau Anda siap, kan ada dipukul orang. Ya. Jadi, perilaku orang ini, ya, itu berlaku di dalam bingkai budaya yang berlaku setempat. Misalnya saja kalau zaman saya kecil dulu, kita gandeng tangan dengan sama cowok, nggak ada masalah. Dan mungkin kita juga nggak ada masalah hal seperti itu. Tapi kalau Anda di Belanda misalkan, Anda kemudian bergandeng tangan cowok dengan cowok, maka itu adalah proklamasi bahwa itu adalah pasangan Anda. Tapi juga kalau cewek sama cewek gandeng tangan, kita langsung berasumsi bahwa orang ini adalah kalau perempuan itu, kalau laki-laki gay ya. Kalau perempuan lesbian pasti. Karena nggak umum. Jadi pada saat buat saya kalau nggak pernah gandeng tangan juga, tapi kalau kita dulu rangkulan dengan cowok biasa saja, nggak ada masalah. Tapi kalau di Belanda itu adalah proklamasi bahwa Anda adalah gay. Nah, saat interaksi itu
pertama adanya ketertarikan sosial interpersonal. Kita sendiri perlu kemudian afiliasi. Kita sendirian di mana? Di kafe atau di kantin, mungkin ada tertarik orang untuk ajak bicara. Karena kita perlu orang untuk berbicara. Nah, pasti kalau nggak ada ketertarikan personal, Anda nggak akan berinteraksi itu. Ada ketemu orang di jalan, Anda tertarik, ya nggak perlu interaksi. Kemudian ada kontak. Setelah Anda tertarik, ada kontak. Nah, kontak ini tidak berarti fisik. Tadi saya sudah sampaikan, bisa jadi telepon nyasar, bisa jadi WA, bisa jadi komen di Facebook, dan sebagainya. Yang berlangsung antara orang perorangan, atau orang dengan kelompok, atau orang dalam kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Sifatnya kemudian dia bisa menjadi positif negatif, artinya kontak sosial ini kontak yang sifatnya negatif. Kontak primer artinya Anda langsung berhubungan dengan orang itu, atau bisa juga kontak sekunder. Kontak sekunder artinya Anda di perantara, ya, ada comblangnya. Ya. Nah, di sini peran komunikasi menjadi sangat penting. Karena komunikasi berperan untuk menyampaikan pesan yang membentuk sebuah pengertian baru dan antara pihak-pihak yang saling berinteraksi. Dan nanti kalau Anda belajar komunikasi lebih jauh, Anda akan belajar bahwa komunikasi itu hanya bisa berlangsung karena kita memiliki simbol. Jadi yang kita pertukarkan memang adalah simbol-simbol saja. Dan kita menjadi manusia karena kita mampu membentuk dan menginterpretasikan simbol. Tapi ini nanti bahasan lanjut kalau Anda belajar komunikasi. Kemudian komunikasi ini bisa bersifat verbal, ya, melalui bahasa, ucapan, bisa juga melalui nonverbal. Nonverbal itu apa misalkan? Misalkan ramuan muka, gestur, misalnya kalau orang Sunda salaman hanya sampai di dada misalkan. Kalau sekarang misalkan angkat tangan misalkan, itu komunikasi nonverbal. Atau kita pakai tanda oke misalkan, atau tanda-tanda yang lain. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang ingin tanyakan? Mana? Ada yang tanyakan? Maaf Pak, mungkin kalau nanyain di video udah boleh belum Pak? Video nanti belakangan, jangan sekarang. Ada waktunya kalau video. Oke Kak. Oke Pak. Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Siapa nih? Nama saya Didan Anugrah Pangestu. Pak, untuk bentuk interaksi sosial, misalkan interaksinya itu selalu menunjukkan sifat disasosiatif, misalnya dua orang itu bertemu selalu gulat gitu Pak, ada sebutannya nggak Pak? Orang kalau bertemu selalu apa? Kalau orang bertemu terus selalu gulat gitu Pak, selalu perpecahan gitu. Selalu berantem gitu. Ya, itu ada sebutannya nggak Pak? Sementara setahu saya nggak ada sebutannya tuh. Ya, mereka hanya menyebut bahwa itu adalah interaksi yang sifatnya disosiatif, menjauhkan, itu saja. Ya, kalau di praktek sih ada saja, tapi kita rasanya nggak gunakan itu dalam ilmu sosiologi ya. Kalau kita bilang kan itu musuh bebuyutan ya mungkin ya istilahnya kan. Tapi kita nggak sampai ke sana. Yang lain silakan. Nggak ada, kalau kita lanjutkan. Belum ada, Pak. Nah, ya, ada yang tanyakan, silakan. Belum ada, Pak. Oke, berarti saya tuliskan dulu ya. Tadi kita sampaikan kalau interaksi sosial itu
ada dua bentuk, yaitu proses yang sifatnya asosiatif atau mendekatkan. Ini bentuknya adalah kerjasama, akomodasi, akulturasi. Kemudian proses yang sifatnya menjauhkan, proses yang disosiatif, bisa berupa persaingan, kontravensi, ataupun konflik. Nah, jadi pertama kali Anda harus berinteraksi dulu. Interaksi ini karena kita ada ketertarikan, ada kebutuhan, dan sebagainya. Kemudian hasil dari interaksi ini difasilitasi oleh komunikasi. Hasil dari interaksi itu bisa berupa proses yang sifatnya asosiatif, ya. Bisa juga berupa proses yang sifatnya disosiatif. Jadi inti kuliah kita adalah tadi, kita sebagai makhluk sosial perlu berinteraksi dengan orang lain. Syarat interaksi diantaranya adalah ada keperluan kita untuk kerjasama, afinitas, ada keperluan kita untuk berhubungan dengan orang lain karena kita makhluk sosial, dan seterusnya. Interaksi sosial itu difasilitasi oleh komunikasi, yang hasilnya adalah proses yang sifatnya asosiatif atau proses yang sifatnya disosiatif. Itu kira-kira yang sudah kita pelajari dari tadi. Nah, proses yang sifatnya asosiatif ini kerjasama. Kalau kerjasama adalah proses bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Biasanya secara umum ini bagus, kecuali kalau Anda soal contek-mencontek. Nah, itu jadi harapan. Nah, ini cooperate ini berasal dari bahasa Inggris, co itu bersama, operate bekerja. Nah, ini merupakan wujud primer dari interaksi sosial. Biasanya kita ada semacam pembagian tugas. Kalau kita kerjasama, Anda kerjasama dari fakultas mana? Ada KKN, ada satu grup dengan fakultas perikanan, ada dengan fakultas kehutanan, dengan fakultas peternakan, pertanian, dan sebagainya. Ada 4 orang atau 5 orang dari fakultas yang berbeda, maka Anda bekerjasama, tujuan sama, mensukseskan program KKN. Maka orang-orang yang dari atau mahasiswa yang dari perikanan mungkin dia akan lebih membuat program yang lebih besar atau cenderung ke arah perikanan. Orang kehutanan mungkin akan membuat program yang sifatnya berkaitan dengan hutanan, mungkin reboisasi, mungkin apapun, seterusnya. Tujuannya adalah mensukseskan program KKN. Tadi disebutkan faktor dalam kerjasama, motivasi pribadi, kepentingan umum, altruistik, dan situasi, dan sebagainya. Barangkali kalau waktu KKN dari situasi saja, Anda mau nggak mau kerjasama sama-sama satu tempat di KKN. Nah, kalau kita bicara tentang bentuk spesifik kerjasama masyarakat dan khususnya masyarakat pedesaan, mungkin kita akan ketemu istilah gotong royong, kerja bakti, tolong-menolong, musyawarah, seterusnya. Ini adalah kerjasama. Apakah kerjasama itu bisa pudar? Bisa, tapi nanti kita lihat di tempat lain. Nah, misalnya apa? Gotong royong, atau menolong. Gotong royong kerja bakti, biasanya dengan umum. Gotong menolong, kalau di Jawa Barat, Jawa Tengah itu ada Sambatan, ada Mapalus, Rerungan, dan sebagainya. Ini punya perorangan. Kalau orang Jawa sambat itu minta tolong. Jadi, kalau saya punya bidang tanah, agak luas, kalau saya kerjakan sendiri nggak bisa, maka saya minta nyambat orang, atau tolong ke orang, bantu saya, untuk menyangkul di tempat saya. Gotong menolong dia biasanya nggak dibayar. Kalau zaman dulu sekali, tidak banyak seperti ini. Kita tinggal minta tolong saja, dan mereka akan ikutan menolong kita. Kemudian adalah musyawarah, ini sering kita lakukan, sangat banyak tentang ini. Nah, proses kedua, proses akomodasi, ini adalah interaksi sosial berupa penyesuaian. Jadi, kalau akomodasi artinya kan kita mengakomodir, artinya kita mengurangi apa yang kita inginkan, dan pihak lawan biasanya akan menambah apa yang kita inginkan, akomodasi. Mirip kita jual beli. Saya minta segini, sebelah sana
turun harganya, kita naikkan, Anda nawar misalkan 50, dia minta 100, kemudian pada akhirnya kita mungkin naik 75, kemudian dari penjual turun 75, itu semacam akomodasi. Prinsip dasarnya seperti itu. Jadi akomodasi itu kemudian meskipun prinsip dasarnya adalah kita mencoba mengurangi apa yang menjadi tuntutan kita, dan pihak lawan menambah apa yang ditujukan kita, dan sebaliknya, ya, bentuknya bisa bermacam-macam. Mungkin ada kompromi, mungkin arbitrase, mungkin mediasi, mungkin konsiliasi, mungkin juga toleransi. Nanti Anda silakan baca sendiri apa itu kompromi, apa itu arbitrase, apa itu mediasi. Kalau mediasi ada pihak yang memediasi, kemudian arbitrase minta ada satu pihak yang menjadi penengah atau menjadi hakimnya. Pasti ada arbitrase internasional misalkan. Konsiliasi habis konflik kita berdamai, ada konsiliasi di situ. Dan toleransi artinya kita menerima hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kita, atau mungkin tidak kita sukai tapi kita bisa menerima. Kita toleransi. Jadi misalkan tetangga kita karena lagi hajatan, dia nyetel musik dangdut kenceng sekali tuh sampai jam 11 malam misalkan. Kita nggak suka, tapi apa boleh buat lah. Toh dia nggak setiap hari ini gitu. Kita toleransi. Nah, yang ketiga adalah asimilasi. Ini lebih kepada kelompok manusia, etnis biasanya, atau suku bangsa. Ada upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan di dalam kelompok. Umumnya adalah suku bangsa biasanya. Jadi, ada satu suku bangsa tertentu, datang ke sebuah lokasi tertentu, dan mereka di sana kemudian saling berinteraksi dalam waktu yang cukup lama sehingga kebudayaan ini saling menyesuaikan dan membentuk satu kebudayaan yang baru. Misalnya apa? Kemarin ada sebuah tulisan tentang Jakarta. Jakarta sebagai satu melting point. Bahwa Betawi itu tempat bertemunya beragam suku di situ. Beragam suku bangsa. Yang paling kentara itu misalnya suku etnis Cina di situ, atau Tionghoa. Kemudian Arab juga banyak. Kalau Anda lihat adat istiadat Betawi, misalnya dari cara berpakaian, ada asimilasi dari dua kelompok itu. Dengan pakaian-pakaian adat pernikahan yang warna terang merah itu dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Belum lagi istilah-istilah yang mereka gunakan, ada encing, ada enceng, segala macam. Nah, itu Tionghoa. Kemudian ada nama misalkan adul, itu dari Arab itu. Nah, jadi ada satu kelompok berbeda budaya, bertemu di satu tempat yang sama, masing-masing saling mengurangi dan menambahkan budaya masing-masing, memberi warna di situ. Muncul satu budaya yang berbeda. Sekarang kalau orang Betawi, dia juga bukan Arab, dia bukan Cina, tapi ada unsur-unsur Cina, ada unsur Betawinya. Ada, kalau makin ke selatan, arah Depok, dia pengaruh budaya Sundanya ada. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana supaya asimilasi terjadi? Harus ada dua kelompok manusia minimal. Kemudian antara dua kelompok itu saling bergaul secara intensif, sehingga pada waktu yang lama mereka saling budaya saling berubah dan saling menyesuaikan diri. Disebut dengan asimilasi. Nah, bagaimana supaya asimilasi ini bisa terjadi?
Pertama ada toleransi. Kalau nggak toleransi, Anda sudah menutup diri, nggak akan ada asimilasi. Anda sudah menutup diri, ya nggak bisa asimilasi, nggak ada asimilasi. Kemudian ada kesempatan seimbang dalam bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Ada sikap menghargai orang asing, kemudian sikap terbuka dari orang setempat atau yang berkuasa, ada persamaan dalam unsur kebudayaan, kemudian ada perkawinan campuran atau amalgamasi, mungkin juga ada musuh bersama dari luar. Nah ini syarat, 7 syarat ini tidak selalu harus ada semuanya. Mungkin ada 1 syarat, 2 syarat, 3 syarat, dan sebagainya. Nah, sampai sini, ada yang ditanyakan? Untuk proses yang sifatnya asosiatif? Silakan, ada ditanyakan. Belum ada? Oke, kalau nggak ada kita teruskan dulu. Sekarang kita lanjut dengan proses yang sifatnya disosiatif. Maka kalau proses menjadi disosiatif ini, sifatnya yang pertama adalah persaingan. Ini persaingan ini artinya adalah proses sosial antara 2 orang atau lebih untuk menggunakan atau memiliki aset yang sama. Ini tidak ada unsur ancaman atau kekerasan, juga tidak ada intrik saling curiga. Ya. Misalnya apa persaingan itu? Ya mungkin bentuk persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, kedudukan, sama-sama bersaing mencapai kedudukan di masyarakat misalkan. Nah, tipenya bisa tipe pribadi, Anda bersaing antar pribadi, saya dengan Anda, atau juga bukan pribadi, dan persaingan ini berfungsi untuk sarana untuk memperoleh sesuatu yang di masyarakat, alat seleksi, alat penyaring, juga alat menjadi sifat perhatian. Kalau Anda bersaing dan Anda menang, Anda otomatis akan menjadi orang yang jadi pusat perhatian. Kalau Anda zaman SMA, Anda bersaing mendapatkan nilai tertinggi, kalau Anda kemudian menjadi ranking 1, maka Anda akan menjadi pusat perhatian di situ. Juga menjadi alat seleksi. Ranking 1 sampai 10, mungkin Anda akan ditawari masuk ke perguruan tinggi tanpa tes, misalnya. Juga alat penyaring. Juga memperoleh suatu hal yang dihargai masyarakat. Karena ranking 1 di sekolah itu lebih dihargai dibanding ranking 2 misalnya. Nah, intinya kalau persaingan ini tidak ada ancaman kekerasan dan tidak ada rasa saling curiga. Kita bersaing. Anda juga sekarang bersaing mendapat nilai yang bagus antara Anda dengan teman Anda. Ini bentuk kedua, kontravensi. Sudah lebih berat dibanding persaingan, tapi belum sampai unsur konflik. Ini sudah ada unsur intriknya, misalkan Anda mulai memfitnah lawan Anda, misalkan. Anda mulai menunjukkan perasaan benci, misalkan, dan Anda tidak menyembunyikan bahwa Anda nggak suka dengan orang Anda bilang nggak suka, misalkan. Tapi belum konflik. Ya. Misalnya bentuknya adalah penolakan. Anda diajak nggak mau, enggan, sebagainya. Kalau yang sederhana, misalkan Anda menyangkal di muka umum, Anda dibilang begini, Anda nggak terima, misalkan Anda maki, menghasut, berkhianat, dan mengejutkan bukan orang lain, itu termasuk bentuk kontravensi. Nah, kalau konflik ini proses yang paling berat dari disosiatif. Jadi kalau ada konflik, artinya sini sudah melibatkan ancaman atau kekerasan, bentuknya fisik. Ya. Jadi kalau Anda kemudian sama-sama nonton bola, jagoan Anda kalah, ada berantem, atau konflik sudah. Di masyarakat, konflik itu bisa berupa perebutan sumber daya, perebutan tanah,
rebutan lahan garapan, rebutan wilayah pemancingan misalnya. Mungkin juga rebutan posisi sosial di masyarakat. Mungkin juga karena perjodohan. Itu semuanya bisa menjadi konflik kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, namun demikian, meskipun konflik ini cenderung merusak, ya, tapi tetap itu ada fungsinya. Yang tadi sudah saya sampaikan adalah bahwa konflik ini akan memperkuat perasaan in group atau memperkuat ikatan kelompok. Jadi kalau ada konflik, maka perasaan in group, perasaan keterikatan dengan kelompok Anda akan semakin kuat. Yang kedua adalah konflik ini juga merupakan katup penyelamat. Ya. Fungsinya apa? Mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Jadi kalau sudah konflik yang kecil-kecil kita selesaikan, itu memungkinkan kita untuk mencegah konflik yang lebih besar. Ini persis seperti letupan gunung berapi. Jadi kalau dia sering meletus, seperti gunung Merapi misalnya, maka letusannya nggak akan besar. Karena dia sudah terus-menerus dia dikeluarkan. Sama juga seperti ini. Nah, kelompok permusuhan juga terjadi lebih siap pada kelompok yang memiliki hubungan sosial lebih erat. Kalau kelompok Anda erat, ini bahayanya adalah dia cenderung lebih siap untuk berkonflik. Tadi juga saya sampaikan, kalau konflik dengan kelompok lain akan meningkatkan kohesi sosial. Nah, kalau konflik yang sifatnya ideologi, maka akan mendorong orang untuk atau motivasi untuk mendapatkan kebenaran yang abadi. Nah, ini adalah rangkuman dari tipe-tipe interaksi sosial. Yang pertama adalah exchange atau pertukaran sosial. Tipe interaksi sosial yang tampak dalam transaksi bisnis atau transaksi perdagangan, itu kita saling menukarkan. Kita berinteraksi, Anda bawa uang atau Anda bawa barang, Anda bisa tunai, atau Anda bisa juga dengan barter zaman dulu. Kalau sekarang Anda bisa langsung menggunakan kartu barangkali, kartu kredit, kartu ATM, kartu OVO dan sebagainya. Atau sekarang mungkin pakai HP. Tipe yang kedua adalah konflik sosial. Ini sebuah interaksi yang tampak pada perselisihan dua individu. Kalau pasangan kompetisi berlangsung antar individu pada saat seringkali terjadi pada saat kesediaan sumber daya tidak melimpah. Dan kerjasama interaksi sosial untuk saling membantu dan sebagainya, akomodasi interaksi sosial untuk mempertemukan kelompok individu, saling mengurangi atau menambahkan tuntutan. Nah, oke, sampai sini ada yang ingin sampaikan? Jadi prinsip dasarnya adalah bahwa kita berinteraksi, kemudian interaksi itu akan menghasilkan proses yang sifatnya menjauhkan atau proses yang sifatnya mendekatkan. Dari masing-masing proses itu, kurang-kurangnya ada 3, ya, ada kontravensi, ada konflik, ada kompetisi, di sebelah ada kerjasama, ada simulasi, dan terus. Ya. Itu adalah inti dari kuliah kita sejauh ini. Ada yang tanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apa fungsi konflik sosial itu kan ada baiknya ya, Pak? Tapi apakah dari baiknya itu bisa makin menimbulkan
permasalahan, Pak. Kayak misalkan kalau kan tadi yang Bapak analogikan anak perikanan sama kehutanan karena konflik di dalamnya jadi semakin kuat ya, Pak. Ya. Nah, apa takutnya misalkan di dalamnya kesenggol dikit jadinya malah semakin konflik karena mereka sudah semakin kuat gitu, Pak, di dalamnya, atau kayak gimana ya, Pak? Saya Di kadang dalamnya rada sendiri? bingung kalau kayak Di antara mereka itu misalnya? Di antara Iya, Pak. kelompok? ah, Oh enggak, kalau di antara kelompok, biasanya cenderung makin toleran. Jadi kalau Anda misalkan, taruhlah misalkan dari kampung A berantem dengan kampung B, maka anggota masyarakat kampung A di antara sesama mereka itu akan toleran, akan saling membantu itu. Tetapi menjadi tidak toleran terhadap kampung B-nya, kampung lawannya itu nggak toleran. oh jadinya kalau misalkan warga kampung A-nya kena sedikit dia justru langsung makin intoleran ke B-nya gitu ya, Pak? Makin Ya, dia kuat cenderung konfliknya gitu. Kalau pada saat sedang berkonflik, maka internal kelompok ini akan makin kuat, kerjasama makin kuat, toleransi makin kuat, dan mereka mampu mengorbankan banyak hal di situ. Kalau perlu nyawa pun dikorbankan untuk membela Kayak kelompok. supporter bola. Ya, persis. Oh gitu. Ya pada Oke, waktu Pak, Anda menjadi makasih banyak, Pak. ya. Pada waktu Anda menjadi bonek, Anda ketemu dengan Viking, nah repot ini. Karena Anda bonek nggak akan toleran dengan Viking. Tapi antara Viking sendiri akan sangat toleran, hal membantu itu, saling mendukung di antara mereka. Antar bonek akan saling mendukung juga, tapi bukan antar bonek dengan Arema misalkan, bukan seperti itu. Ya. Oke, Pak, makasih banyak, Pak. Ya, yang lain silakan. Ada? Kita lanjut dulu. Assalamualaikum Pak, izin Waalaikumsalam, bertanya silakan. boleh? Ya. Kalau misalnya itu asimilasi budaya, apakah bisa menghilangkan budaya asli salah satu tersebut? Secara prinsip bisa. Tapi biasanya kita masih bisa melihat ininya, masih bisa melihat asal-usulnya begitu. Oh, jadi yang murninya perlahan hilang gitu Pak? Cenderung begitu. Oh, iya Pak, makasih Pak. Ya. Jadi misalnya ini yang sederhana sekali misalnya adalah bahasa ya. Karena kita banyak paling tidak pada kita sibuknya mungkin nggak tahu, pada akhirnya itu nggak tahu bahwa itu adalah bahasa lain. Misalnya begini, ada banyak hal yang kita mungkin nggak tahu kalau bahasa kita itu banyak di bahasa Indonesia itu banyak di bahasa Belanda. Misalnya apa? Misalnya keran, bahasa Belanda itu. Misalnya lagi wastafel. Wastafel itu was itu cuci atau wash bahasa Inggris, tafel itu table atau meja. Jadi wastafel itu artinya meja cuci sebenarnya. Anda nggak tahu lagi bahwa itu adalah, kita bilang itu di wastafel gitu. Anda nggak tahu kalau itu adalah bahasa Belanda. Orang Belanda juga udah nggak tahu lagi itu bahwa itu dipakai di kita. Atau misalkan bengkel. Bengkel itu asal katanya adalah bingkel atau toko sebenarnya. Jadi di Belanda banyak bingkel itu. Di kita karena yang bingkel jadinya bengkel. Terus lagi misalkan fit. Di Belanda sepeda itu fit namanya. Di kita orang Jawa ngomong fit susah, jadinya pit. Orang Jawa nggak tahu kalau itu bahasa Belanda. Jadi pada titik tertentu kita lagi orang-orang masyarakat setempat nggak lagi menyadari bahwa itu adalah budaya, atau katakan dari orang Betawi ya, dari yang kita lihat dari kostum pernikahan misalkan, itu nggak lagi disadari bahwa itu adalah
budaya Cina, enggak, itu menganggap sebagai budaya Betawi. Bahwa itu ada unsur Cinanya, iya, tapi mereka nggak menganggap itu bahasa Cina lagi. Seperti itu. Ya. Atau misalnya, kalau Anda tahu Indomie itu kalau di Afrika, di Nigeria, itu sangat terkenal. Kalau saya ketemu dengan teman-teman Afrika di sana, saya bilang, Indomie itu katanya punya mereka. Punya orang Afrika. Enggak, itu Indomie orang Indonesia itu. Ya, seperti itu. Sehingga budaya makan Indomie, yang dulunya nggak ada, di Afrika, di Nigeria, budaya makan mie itu nggak umum mereka. Sekarang sudah menjadi makan mie. Atau yang lain, Anda sering makan perkedel ya. Perkedel itu sebenarnya asal kata dari bahasa Belanda, frikadel. Karena orang kita ngomong frikadel susah, dimasukkan dikasih perkedel atau bergedel atau apapun. Maka sekarang kita menganggap perkedel ini makanan kita, asli kita. Budaya Jawa atau budaya Indonesia, padahal bukan. Itu adalah budaya dari Belanda itu. Atau misalkan sambal. Sambal itu nggak dikenal di kita sebenarnya sebelum tahun 1500-an. Karena cabai itu bukan asli tanaman kita. Cabai itu tanaman dari Amerika Latin yang diintroduksikan oleh orang-orang Spanyol atau orang-orang Portugis zaman dulu. Jadi orang Jawa, orang Indonesia itu sebelum Portugis datang, itu tidak ada yang makan cabai. Tidak ada sambal di situ. Maka ada orang Portugis datang membawa sambal, orang Jawa, orang Indonesia kemudian dia memanfaatkan sambal ini, membentuk sebuah budaya baru. Budaya makan sambal. Yang tidak dikenal di Portugis dan tidak dikenal sebelumnya di Indonesia. Dan banyak hal yang lain, termasuk singkong. Singkong itu dulu nggak ada. Singkong itu datang bersamaan dengan Portugis itu. Singkong, kemudian cabai, kemudian jagung. Ya. Itu bukan taman Indonesia. Kelapa sawit bukan Indonesia, datang belakangan. Tapi sekarang dia telah menjadi bagian dari budaya kita. Makanya kalau Anda lihat sesajen di Jawa, itu nggak ada singkong buat sajen atau jagung buat sajen, nggak ada, karena jagung itu muncul setelah setelah era Islam, bukan era Hindu Buddha, gitu. Makanya kayak kita sekarang kenal misalkan istilah bunga dahlia, itu bahasa Belanda. Ada wortel, bahasa Belanda. Jadi kalau Anda ke Belanda ketemu ke supermarket, Anda akan ketemu wortel. Iya, karena itu bahasa Belanda itu. Ya. Yang nggak berupa kentang, saya nggak tahu dari mana, karena di sana ada pelen namanya. Jadi ada dua buah budaya berinteraksi, membentuk suatu budaya baru. Yang mudah seperti tadi misalkan. Atau kalau di Belanda, Anda bisa ketemu kerupuk. Kerupuk Belanda ya aneh rasanya. Karena sudah dimodifikasi sesuai dengan selera Belanda. Itu kira-kira ya. Oke, ada lagi tanya kan? Izin bertanya, Pak. Ya. Pak, jika kasusnya demikian, bagaimana dengan klaim budaya sekarang, Pak? Apalagi yang sering terjadi itu antara rumpun Melayu gitu, Pak, di Indonesia sama Malaysia gitu, Pak. Ya, problemnya di situ. Kadang-kadang itu menjadi kehilangan maknanya, karena sebenarnya orang Malaysia itu kalau secara etnis itu ada tiga etnis besar. Etnis Melayu, etnis
Cina, dan etnis India. Itu orang Malaysia. 60% mungkin Melayu, sekitar 20%-an Cina, Tionghoa. 15% itu India Keling. Orang Cina dia diundang datang ke Malaysia pada waktu mereka menambang timah di daerah Kuala Lumpur. Sekarang masih ada bukit timah itu. Itu periodenya sama dengan waktu orang Tionghoa, orang Cina diundang oleh Raja Palembang untuk menambang timah di Bangka. Mereka diundang, mereka jago untuk menambang timah. Masih sampai sekarang kalau Anda ke Kuala Lumpur masih ada bukit timah. Karena dulu Kuala Lumpur itu Kuala itu muara, lumpur adalah lumpur. Jadi Kuala Lumpur itu daerah yang di muara yang berlumpur. Nah, di dalam masyarakat Melayu itu siapapun yang bukan Cina dan bukan India adalah Melayu. Entah dia Jawa, entah dia Batak, entah dia Minang, Melayu semua definisinya. Nah, di sana banyak orang-orang dari Jawa yang merantau masuk ke Malaysia. Biasanya tinggalnya di daerah Batu Pahat, daerah Selangor, dan di daerah Johor. Itu konsentrasi terbesar orang Jawa di Malaysia. Kalau ke atas, Perlis segala macam itu banyak orang Aceh. Kalau di Negeri Sembilan, itu konsentrasi orang Minang. Ya, kalau Negeri Sembilan itu orang Minang Malaysia itu. Nah, sekarang pertanyaan kita, orang Minang pergi dari Indonesia ke Malaysia, mereka membawa budaya rendang. Orang-orang Indonesia, orang Jawa pergi ke Malaysia, tinggal di Johor, atau tinggal di Selangor. Mereka punya budaya membawa batik. Gimana kita mau mengklaim seperti itu? Itulah problemnya. Sama juga sekarang kita makan tahu. Tahu bukan budaya Indonesia, itu budaya dari Cina. Kalau tempe budaya Jawa memang. Tempe ya, tapi tahu bukan. Atau misalnya, apa istilahnya, dari mie juga Cina. Termasuk kalau Anda makan di Italia, pakai model-model kayak mie itu dari Cina asalnya. Pengaruh Cina itu. Nah sekarang pada saat dia, jadi mungkin yang jadi problem sekarang pada saat bentuknya adalah bentuk asli, tanpa modifikasi, cenderung akan diklaim bahwa itu adalah asal dari suku yang lebih, suku asalnya, atau etnis asalnya. Jangan kepang karena itu nggak ada modifikasi besar, di Malaysia akan cenderung diklaim sebagai budaya Indonesia. Lagu rasa sayangnya karena dia masih menggunakan bahasa Indonesia Timur ya, bahasa Maluku. Itu nggak mungkin orang bahasa Maluku dipakai di Melayu, bahasa Melayu nggak mungkin. Nah pada saat itu kemudian orang akan mudah mengklaim bahwa itu adalah pencurian begitu. Tapi kalau kemudian itu diubah dan muncul karakter lokal, yang mungkin kita nggak akan bisa lagi mengklaim itu. Jadi menurut saya, klaim itu akan menjadi punya dasar kalau budaya intinya tidak dimodifikasi. Kita masih bisa mendeteksi budaya intinya. Kira-kira begitu menurut saya. Gimana? Ada lagi? Pak, mungkin izin bertanya lagi, Pak, Ya. sedikit. Sekiranya apa sih, Pak, sebenarnya yang melatar belakangi konflik ideologi, Pak? Karena kerap terjadi gitu ya, Pak, sampai sekarang, Pak. Oke. Ada satu buku yang sangat bagus, judulnya adalah The World Without Islam. Jadi judulnya adalah dalam bahasa Indonesia, Dunia Tanpa Islam. Itu karangan dari salah satu sekretaris militer, sekretaris CIA atau CIA kalau saya nggak salah. Menurut mereka, tanpa Islam atau dengan
tanpa adanya atau dengan adanya Islam pun, konflik itu akan ada, konflik antar agama akan ada. Kita anggap Islam itu nggak ada sekarang. Apakah konflik antar agama Kristen terjadi? Terjadi. Sehingga bahkan mereka muncul sampai ke Katolik dengan Protestan. Apakah antar mereka konflik? Bisa. Amerika itu yang notabene adalah Amerika Katolik atau Protestan, Amerika Serikat ya. Itu terlibat konflik yang lama dengan Uni Soviet yang notabene adalah Kristen Ortodok. Jadi menurut buku itu, menurut mbah yang menulis buku ini, konflik antar ideologi atau agama itu hanya di permukaan. Kalau kita turun ke level bawah, bukan agama yang jadi konflik, tapi apa? Sumber daya. Agama itu hanya untuk pemanis saja. Jadi konflik agama yang kita gembor-gemborkan itu bukan itu intinya. Intinya adalah konflik untuk mendapatkan atau merebut sumber daya. Misalnya apa? Di Timur Tengah. Loh, kenapa ribut itu? Itu pusat minyak. Amerika perlu itu minyak itu. Yang murah. Siapa yang nggak perlu minyak? Maka kalau kita lihat, kita gali lebih jauh tentang konflik antar agama, itu intinya bukan konflik antar agama, tapi konflik memperebutkan sumber daya. Gitu. Jadi kita mesti hati-hati melihat ini. Jangan sampai kita digunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang untuk tujuan tertentu, tujuan politik, tujuan ekonomi, dengan membakar sentimen agama atau kepercayaan. Begitu. Anda silakan lihat bukunya di internet, itu ada. Saya ada bukunya di kantor tapi dari sini. Jadi judulnya adalah The World Without Islam. Jadi intinya menurut dia bahwa konflik yang katanya berdasarkan agama itu sebenarnya bukan konflik agama, tapi konflik sumber daya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Oke, saya coba ini ya. Anda cari aja. Ini ada, kalau Anda mau baca bukunya ada nih. Sebentar. Ya, intinya adalah A World Without Islam, Graham Fuller. Ya, tadi saya sampaikan intinya adalah bahwa konflik agama itu hanya di permukaan. Konflik di bawah bukan agama. Itu berdaya. Oke. Saya lanjutkan dulu. Sekarang yang menjadi masalah lain adalah interaksi di ruang siber. Karena perkembangan yang baru dari teknologi, munculnya Facebook. Jadi sebelum Facebook dulu ada namanya Friendster awalnya itu. Sebelum Friendster Anda mungkin ketemu dengan MRC. Lalu muncul dulu sekali ada peramban yang namanya Netscape tahun 95. Ini kalau Anda dulu sekarang enak pakai internet. Itu tahun 95 nggak ada tuh. Internet pakai modem, kita buka satu halaman web setengah mati. Dulu adanya adalah Netscape, Anda bisa cari Netscape gitu. Sekarang udah mati kayaknya. Nah, habis itu muncul Yahoo. Yahoo dulu sangat kuat Yahoo itu. Sebelum digantikan oleh Google. Facebook ini muncul tahun 2005-an ini, bersamaan dengan pemilihan presiden zaman Obama. Lalu disusul Twitter belakangan. Nah, tapi sebenarnya ada Friendster dulu. Friendster beda sekali dengan Facebook, Instagram dan seterusnya. Ini alat komunikasi yang sangat efektif, efisien, ya. Tapi ini juga berpengaruh terhadap melemahnya kontak sosial langsung.
Nah, karena interaksi sosial seperti ini, kemudian ikatan emosional menurun. Ini kalau Anda komen ada berita di Kompas, Anda komen, Anda kehilangan ikatan emosi. Karena orang menjadi kehilangan identitas. Anda menganggap orang ini sama seperti Anda. Ya. Mungkin kalau Anda komentari saya, Anda nggak berani sekarang, karena Anda tahu saya dosennya. Tapi kalau kemudian saya pakai nama lain, kita sama-sama komentar di Facebook atau di Twitter, Anda kan beda. Karena di situ kita menjadi orang yang semacam orang yang bukan sosial. Kita rasanya kita nggak punya identitas lagi gitu. Nah. Ya. Di ruang-ruang siber ini membuat kita merasa kehilangan identitas pribadi. Kita merasa anonim. Karena kita anonim, kita merasa kemudian bebas untuk berkomentar. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah Anda perlu berhati-hati berkomentar atau mengunggah apapun di media sosial, terutama kalau Anda masih perlu pekerjaan. Karena sekarang kalau Anda melamar pekerjaan, maka si perusahaan akan cenderung meminta media sosial Anda. Anda kan di-trace dari situ. Itu memudahkan para psikolog untuk menseleksi Anda. Jadi saya pesan Anda berhati-hati untuk mengunggah atau berkomentar di situ, karena itu Anda akan mudah sekali ditelusuri itu. Nah, dari situ. Maka saran saya, meskipun Anda di ruang siber, adab, sopan santun masih harus Anda jaga. Terutama kalau Anda masih ingin bekerja dengan orang lain. Oke. Sekarang tantangan ke depan. Ya, tadi kita sampaikan bahwa saat kita berinteraksi, hasil yang kita harapkan itu tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Kita mungkin akan kenalan dengan seseorang supaya kita punya banyak teman, tidak jarang ini justru mengarah ke sebuah konflik. Ya. Nah, kadang-kadang konflik ini bisa kita deteksi dari latar belakang orang tersebut. Dan ini adalah yang kita sebut sebagai identitas. Ya. Pertama adalah jenis kelamin. Tentunya Anda punya batasan pada saat Anda berinteraksi dengan lawan jenis Anda. Anda nggak bisa berinteraksi dengan sesama jenis, dan Anda menggunakan dengan jenis kelamin yang berbeda. Dan yang lain, identitas jenis kelamin ini seringkali menentukan posisi Anda di masyarakat. Di Jawa itu orang Jawa punya istilah, kalau kehilangan bapak, ora kajen, kehilangan ibu, ora kopen. Artinya apa? Itu kemarin yang kalau Anda baca komentarnya Roy Martin, ada ngasih nasihat begitu ke anaknya. Kehilangan ibu, ora kopen, kehilangan bapak, ora kajen. Artinya apa? Kalau Anda atau seseorang meninggal oleh bapaknya, maka orang ini cenderung tidak dihargai, tidak dihormati oleh orang lain. Sebaliknya, kalau yang meninggal itu adalah perempuan atau ibunya, maka anak-anaknya menjadi tidak kopen, tidak terurus. Maka di sini
jenis kelamin itu pada saat tertentu bisa menjadi semacam faktor yang sering bisa jadi mengarah ke status Anda di masyarakat. Jadi kalau Anda, mohon maaf, anak seorang janda cenderung lebih tidak dihargai kalau dibanding kalau Anda anak seorang yang duda misalkan. Itu menurut falsafah. Nah, hal yang lain juga tingkat pendidikan. Ini juga akan menentukan tingkat kompetensi seseorang. Tentunya pada saat Anda berinteraksi dengan orang yang tingkat pendidikannya agak rendah, akan berbeda dengan cara Anda berinteraksi dengan tingkat pendidikannya agak tinggi. Ini mudah dideteksi biasanya. Kalau Anda ketemu orang, maka Anda bisa melihat biasanya. Ras, etnis, agama atau religi, dan tingkat pendapatan. Ini adalah status-status sosial yang kadang-kadang bisa menjelaskan bisa menjelaskan adanya konflik. Kenapa? Karena identitas sosial ini, yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, ras, etnis, agama, dan pendapatan, akan menentukan interaksi sosial yang dibawa. Gitu. Maka biasanya memang interaksi itu akan lebih berhasil kalau kita memiliki banyak kesamaan. Semakin banyak kesamaannya, semakin mudah interaksi itu berlangsung. Nah, tapi ini adalah tantangan, karena kita bertemu dengan orang-orang dari beragam identitas sosial. Sehingga yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana kita membangun kompetensi diri kita sendiri. Sehingga kita mampu untuk bergaul, ya, berinteraksi dengan beragam orang yang memiliki beragam identitas sosial. Itu adalah tantangan ke depan yang harus kita punyai. Kita tahu kita punya hal-hal yang nggak bisa kita ubah, tapi ini bisa kita jadikan dasar untuk membangun kompetensi diri kita, sehingga kita bisa bergaul dengan beragam orang yang memiliki beragam identitas sosial. Oke, ini kita kembali ke video awal. Yang perlu kita diskusikan adalah bagaimana mengelola identitas sosial agar terjadi sebuah kerjasama yang positif. Pertanyaan kedua adalah akomodasi apa yang harus dibangun oleh sebuah negara dengan ciri identitas sosial yang beragam agar persaingan sosial ini positif. Ya. Oke, saya persilahkan.